Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan ridhonya kita dapat sama hadir. Salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula yang saya hormati Umi dan Abi beserta asatidah. Tak lupa pula teman-teman semuanya seperjuangan yang saya banggakan, juga Bapak dari Wali Santri Nabila. Apa kabar Bapak? Sehat? Hadirin rahimakumullah, kumaha sadayana kabarna da Ramang? Alhamdulillah saya pada siang hari ini kita alhamdulillah dengan qadarullah Allah kita bisa dapat menghadiri acara khotam setoran ziyadah terakhir dari saudari Nabila Zahra. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada saudari Nabila, dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan, dan untuk para mustami dipersilakan untuk membuka surat Al-Jasiyahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi laayatil lil mu'minin. Wa fi khalqikum wa ma yabutsu min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. Wa ikhtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas samaa'i mir rizqin fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa tasrifir riyahi ayatul liqaumin yaqilun. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq fabi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Wailul likulli affakin athim yasma'u ayatillahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'allam yasma'ha fabashshirhu bi'adzabin alim. Wa idza 'alima min ayatina syai'an yattakhadhaha huzwa ulaika lahum 'adzabun muhin min waraihim jahannam wa la yughni 'anhum ma kasabu syai'an wala mattakhadhu min dunillahi awliya walahum adzabun azim.
هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله
يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة
Al-Quran, karuniakanlah kasih sayangmu kepada hamba. Jadikanlah Al-Quran ini sebagai imam, cahaya, hidayah, dan sumber rahmat bagi hamba. Wahai Allah, ingatkanlah hamba bila ada ayat yang hamba lupa mengingatkannya. Ajarkanlah pada hamba ayat yang hamba bodoh memahaminya. Karuniakanlah kepada hamba kenikmatan membacanya sepanjang waktu, baik tengah malam maupun tengah hari. Jadikanlah Al-Quran bagi hamba sebagai hujjah. Amin ya rabbal alamin. Warhamna bil Quran. Mudah-mudahan saudari Nabila bisa terus Allah berkahi, bisa terus Allah bimbing untuk terus merojaah, menjaga hafalannya, dan kita yang telah mendengarkan pentasmian dari saudari Nabila, setoran hafalan terakhirnya, semoga Allah bisa memberikan rahmatnya khususnya kepada saudari Nabila, umumnya kepada kita semua. Amin. Amin. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak dari Wali Santri Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah yang baru saja saya dengar untuk menghafal Quran, menyetor hafalan Al-Quran. Semoga aktivitas setiap hari bisa lancar dalam rangka menghafal Al-Quran. Semangat terus ya, biar agak sedikit spirit terus, sama dalam dunia akhirat akan terbawa terus. Betul ya? Itu aja itu. Semua. Terima kasih Bapak yang telah memberikan motivasi buat Nabila. Mudah-mudahan bisa terus istiqomah sama Al-Quran ya Nabila ya. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ustadz Hanif Muslim. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Rumah Quran Amaluna, ya, tempatnya di GBR 3 Cilame, Kabupaten Bandung Barat. Dan yang saya hormati juga khususnya keluarga besar Yayasan Kendaga Insan Mulia, ya. Alhamdulillah, ya, tidak terasa, ya, kita pada hari ini mendapatkan kabar yang sangat luar biasa, kabar yang gembira, ya, sehingga salah satu santri kita, ya, yang bernama Nabila Zahra, berasal dari Bogor, telah menyelesaikan hafalannya, menghatamkan hafalannya 30 juz Al-Quran. Semoga apa yang dihafalnya, apa yang dibacanya, apa yang ditilawahinya dari setiap harinya, ya, selalu mendatangkan pahala dan diturunkannya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya. Baik, tidak banyak yang akan disampaikan, terlebih khususnya kita yang hadir pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita termasuk keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesuai dengan hadisnya bahwa Allah itu memiliki keluarga, ya. Terkhusus siapakah mereka? Mereka yang selalu berinteraksi bersama Al-Quran. Alhamdulillah, ya, ketika menghatamkan Al-Quran 30 juz ini, maka sebenarnya baru masuk garis start, ya. Masih banyak perjuangan-perjuangan, rintangan-rintangan yang harus tetap dihadapi, ya. Baik itu murajaahnya, baik itu pengamalannya, baik itu mengajarkan kepada orang lain, ya. Karena tujuan bersama Al-Quran itu bukan hanya kita menyelesaikan hafalan saja, ya. Tapi masih banyak, bahkan tujuan daripada itu semua, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Asy-Syu'ara, ya, ayat 192 sampai 194-nya, di mana innahu latanzilum min rabbil alamin. Jadi Al-Quran ini diturunkan untuk siapa? Ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluknya yang ada di alam semesta, ya. Bukan hanya kaum manusia saja, tapi semua makhluk yang ada di bumi ini, ya. Nazzala bihi ruhul amin, ya, dimana Al-Quran ini, ya, diturunkan oleh ataupun melalui malaikat Jibril, ruhul amin, ya, ala qalbika litakuna minal mundzirin, katanya. Jadi tujuan Al-Quran itu diturunkan itu bukan sekedar sampai kepada lisan kita, sampai hafal saja, tidak, tetapi ala qalbika litakuna minal mundzirin. Jadi hafalan, bacaan ataupun pentadaburan yang kita selalu rutinkan setiap harinya itu masuk ke dalam hati kita, ya. Agar apa? Litakuna minal mundzirin. Setiap ayat-ayat itu menjadikan zikir, menjadikan sebuah peringatan untuk kita dan untuk semuanya. Terlebih kita tahu bahwa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu yang paling utama adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, ya. Sesungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Di mana sumbernya kalau bukan dari Al-Quran, ya. Maka
Kalau kita pernah mendengar bahwa akhlak Rasulullah SAW adalah akhlak Quran, ya. Dan disitulah kita dituntut untuk terus belajar, ya, dituntut untuk terus istiqomah, ya, sedikit demi sedikit gitu ya, sehingga ayat demi ayat yang kita hafalkan bisa mengubah kehidupan kita, terutama akhlak kita. Ya, jangan sampai ya kita para penghafal Quran ya yang sering terus membaca Al-Quran, tapi akhlak kita malah jauh dengan Al-Quran. Ya, mungkin banyak sekali mereka yang seperti itu. Ya. Contohnya hal kecilnya mungkin masih cuek dengan kebersihan, ya, masih cuek dengan mungkin lihat saudaranya yang sakit, ya hare-hare saja gitu ya, acuh tak acuh bahasanya. Nah, di mana kita ini dituntut ya, ataupun ketika kita sudah berinteraksi bersama Al-Quran, setidaknya ada asar, ya, ada bekas ya dalam hati kita, sehingga sekecil apapun itu kebaikan kita tidak melewatinya, ya. Maka dari itu ya saya khususnya terus belajar bagaimana kita bisa berinteraksi bersama Al-Quran dengan baik secara tilawahnya, baik secara pengamalannya, sehingga kedua-duanya ataupun semuanya itu saling bersinergi dan saling menyeimbangi. Jadi semoga kita semua yang ada di sini ya, maupun para penghafal Al-Quran yang ada di seluruh Indonesia ataupun yang ada di dunia ini ya, Allah bimbing kita ya, Allah tuntun kita semua sehingga kita bisa istiqomah hingga husnul khotimah. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Ustadz Hanif yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya Mau'idotul Hasanah yang akan disampaikan oleh Umi kita kepada Umi dia, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur pertama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kasih sayangnya lah, karena takdirnya lah, karena ridhonya lah hari ini kita bisa berkumpul di sini di Amaluna untuk menyaksikan Ananda Nabilah menyetolkan setoran terakhirnya ya. Sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, uswah kita, manusia terbaik untuk kita, yang karena beliaulah hari ini kita masih dalam keadaan Islam dan dalam cahaya Islam. Sebetulnya Umi speechless, Ustadz Nada. Ini adalah pengalaman pertama Ustadz Hani, Masya Allah. Jazakumullah khair untuk kendaga insan mulia yang Masya Allah, Ustadz Hani sampai hari ini masih membersamai kami hingga kami bisa sampai di titik ini. Itulah mungkin memang rencana Allah itu kita tidak pernah tahu ya. Umi sama Abi selalu bercita-cita betapa bahagianya seperti yang disampaikan oleh Ustadz Hanif menjadi keluarganya Allah. Apalagi yang kita harapkan selain menjadi keluarganya Allah ya. Di saat kita diakui oleh Allah bahwa kita ada keluarganya, itu sudah cukup bagi kita ya. Itulah kenapa saya dan Abi berusaha untuk selalu, karena di hadisnya memang orang-orang terpilih lah yang akan menjadi keluarganya Allah ya.
orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga interaksinya bersama Al-Quran. Itulah keluarganya Allah. Ya, jadi walaupun Umi mungkin belum bisa menjadi seperti kalian ya, menghafal Al-Quran setiap hari, berinteraksi begitu intens dengan Al-Quran, tapi minimal Umi dan Abi berharap ada hujah di hadapan Allah yang akan diajukan oleh kalian semua bahwa Umi dan Abi layak menjadi keluarganya Allah. Mungkin itu yang Umi harapkan sama Abi, hingga detik ini Abi dan Umi berusaha untuk selalu menjadi bagiannya keluarganya Allah, menjadi bagiannya orang-orang yang senantiasa berinteraksi bersama Al-Quran. Pesan Umi mungkin buat Nabila, Ananda, barakallahu fi, semoga Allah jaga semua hafalan yang telah Ananda hafalkan, karena sebetulnya seyogyanya perjuangan yang sebenarnya adalah sekarang. Ketika hafalan itu setelah selesai disetorkan, perjuangan itu baru dimulai sekarang. Bagaimana hafalan itu tetap berada dalam hati kita, bagaimana hafalan itu tetap terjaga bersama kita, dan itu adalah proses yang tidak mudah. Ya, proses seumur hidup terus murojaah agar hafalan Al-Quran itu terus berada dalam kehidupan kita. Jadi perjuangan kita itu sebetulnya dimulai sekarang, seperti Ustaz Habib bilang tadi. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa jaga semua hafalan yang telah disetorkan. Ya, semoga Al-Quran tidak hanya menjadi sesuatu yang dihafalkan. Betul kata Ustaz Hanif, mudah-mudahan Al-Quran itu, karena kata Allah, Al-Quran itu hudan, petunjuk untuk kita umat muslim, ya, petunjuk hidup. Bagaimana mungkin kita akan meninggalkan petunjuk hidup kita? Ya, mudah-mudahan harapan Umi bagaimana apa yang sudah Nabilah lakukan hingga detik ini itu adalah merupakan bentuk ikhtiar bahwa itu salah satu kontribusi kita terhadap agama kita, ya, sebagai bentuk perjuangan kita terhadap agama kita, bahwa agama Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ya, selamat datang. Mudah-mudahan di perjuangan ini kita semua, khususnya Nabila, umumnya kita semua, ya, Ananda semua semangat. Tidak ada yang tidak mungkin buat Allah. Ya, mungkin ada yang hafalannya masih jauh dari target. Jangan berkecil hati, karena buat Allah itu tidak ada yang tidak mungkin. Yang terpenting adalah hati dan niat kita yang harus selalu diluruskan dan dibersihkan. Ketika kita melakukannya, kita ini mau apa ya? Maksudnya apa nih? Apakah betul kita melakukan ini hanya karena Allah? Apakah betul kita melakukan ini hanya betul-betul untuk kontribusi kita kepada agama kita? Ya, jadi dijaga terus niatnya, dijaga terus hatinya agar senantiasa bersih. Karena ketika kita menjaga hati kita tetap lurus, tetap hanya untuk mencari keridhaan Allah, yakin, insya Allah Allah akan memberikan pertolongannya. Ya, jadi buat Ananda sekalian yang belum, semangat terus. Yang terutama adalah selalu bersihkan hati dan luruskan niat bahwa kita melakukan ini semua hanya betul-betul bentuk penunjukan kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja. Jazakumullah khair Ustaz Hanif, Masya Allah, kendaga insan mulia yang hingga detik ini membersamai Rumah Quran Amaluna. Semoga apapun yang sudah kendaga mulia lakukan terhadap Amaluna menjadi jariah untuk seluruh jajaran staf, ya, untuk seluruh orang-orang yang terlibat di sana. Ya, doakan kami juga, mudah-mudahan kami bisa terus lebih baik melakukan proses di Pondok Tahfiz ini hingga kami bisa terus berjalan istiqomah. Ya, ini adalah angkatan pertama mungkin di Amaluna, ya. Mudah-mudahan kalau di Siroh itu as-sabiqul awalun itu orang-orang terpilih. Artinya kesolidannya, keistiqomahannya, kekuatannya itu sudah teruji.
Umi berharap asabiqul awalun di amaluna ini seperti asabiqul awalunnya sahabat-sahabat Rasul. Masya Allah, Allahu Akbar. Menjadi pejuang-pejuang dakwah, menjadi pejuang-pejuang yang memperjuangkan terus agama Allah. Ya, itu saja. Jazakumullah khair. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, jika ada hikmah yang bisa diambil dari apa-apa yang saya sampaikan, itu hakikatnya datang dari Allah melalui saya. Jika ada kata-kata yang salah, itu betul-betul kesalahan dari diri saya pribadi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Umi yang telah menyampaikan sedikit mau'idhatul hasanahnya kepada kita. Mudah-mudahan dapat bermanfaat kepada kita semua. Kita bisa mengamalkannya, kita bisa jadikan itu motivasi untuk kita, khususnya kepada saudari Nabila Zahra. Mudah-mudahan apa yang sudah dihafalnya bisa selalu menenteramkan hati, bisa terus istiqomah dengan Al-Quran. Nabila bisa mengamalkannya kepada orang-orang, bisa mentadaburinya, bisa bertafakur apa yang di dalam Al-Quran, mengamalkannya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya, agar Nabila bisa menjadi orang yang bermanfaat. Selanjutnya yaitu pesan-pesan, kesan-pesan apa selama ini yang ya selama menghafal gitu. Apa kesan-pesan yang Nabila rasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga Nabila bisa di detik ini menyelesaikan setoran terakhir 30 juz. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau kita masih dalam cahaya Islam dan Islam. Jujur awalnya Nabila nggak tahu bisa sampai sejauh ini. Awalnya Nabila mikir bisa nggak ya setoran mencapai target tiap hari itu, bisa nggak ya? Tapi qadarullah, kayak awal-awal tuh susah banget sampai target. Tapi kayak dapat kayak di hati teh kayak kebuka lagi gitu. Pas udah setelah pulang itu setoran teh kayak enak aja. Mungkin udah dapet dari rahmat. Tapi pertama-tama Nabila terima kasih kepada Ustazah Yayasan Kendaga Insan Mulia, Yayasan Rumah Tafiz Amaluna, terutama kepada Ustazah Nada yang sudah setiap hari nerima setoran Nabila, walau kadang gak lancar, kadang ini sampai malam. Banyak terima kasih. Semoga semua amal kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan juga terima kasih kepada para donatur, karenanya Nabila dan teman-teman di sini bisa belajar dengan nyaman dengan fasilitas yang ada. Dan juga Nabila terima kasih banyak kepada teman-teman seperjuangan yang selalu mendukung, yang selalu nyemangatin kalau lagi futur banget, kalau lagi nangis ditemenin tiap malam. Makasih banyak.
Oh iya. Dan juga terima kasih banyak kepada Abi, dan semoga kepada Abi, semoga hafalan Nabila ini bisa menjadi syafaat untuk Umi. Terima kasih juga untuk keluarga yang telah mendukung terus Nabila di sini. Walaupun Nabila awalnya kayak ya mikir bisa nggak gitu, tapi kayak bisa gitu. Awalnya dulu nama Nabila Zahra itu ada hafizahnya, tapi nggak tahu tiba-tiba kayak dihilangin aja gitu. Terus kayak mikir, dulu teh Nabila teh namanya ada hafizo, tapi kenapa dihilangin gitu. Terus bisa nggak jadi yang benerannya gitu ya Allah. Terus kayak ya udah kakak-kakak nguatin, Abi ngedukung, semuanya ngedukung. Ya, alhamdulillahnya sampai bisa di titik ini. Semoga hafalan yang Nabila hafalkan bisa menjadi hafalan yang memukitkan dan dipermudah murojaahnya. Intinya apa ya Allah, semoga apa tuh ya, semoga kita bisa bersahabat sampai ke surganya Allah, amin. Sekian dari Nabila, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Nabila. Mudah-mudahan bisa jadi support buat yang lainnya ya. Menyusul. Amin. Mudah-mudahan kita bareng-bareng berjuang. Amin. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara kita dari awal sampai akhir sudah pada ujungnya. Udah di ujungnya. Marilah kita tutup. Kan tadi awalnya kita buka dengan bismillah. Agar lebih berkah kita tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Doa kifatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah